channel Alman Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi dari Telegram API. Telegram API yang teman-teman sudah pada tahu, kita sudah belajar di video-video sebelumnya itu mengenai bot Telegram, lalu parse mode, lalu sinkronisasi dengan database dan lain-lain. Di materi kali ini saya akan menginformasikan mengenai webhook. Apa itu webhook? Jadi webhook ini adalah perantara yang dibuat untuk mensinkronisasikan Telegram aplikasi ke dalam aplikasi kita. Oke, kita coba bahas satu persatu. Kita mulai. Webhook itu apa sih? Webhook itu adalah salah satu sarana komunikasi antar aplikasi atau sistem yang lebih efektif. Dari definisinya, webhook ini hampir sama seperti API. Ya, hampir sama seperti API. Lalu kenapa didefinisikan nama tersendiri bukan API? Kenapa dengan nama webhook? Kita coba pelajari API itu apa. API itu singkatan dari Application Programming Interface, yaitu sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan yang lainnya. Bedanya apa ya? Komunikasi antar aplikasi. Yang satu ini menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lain. Keduanya terlihat mirip, terlihat sama. Tapi apa yang membedakan? Webhook ini identik dengan otomatis. Kenapa saya bilang otomatis? Pada saat kita menggunakan sistem untuk webhook, kita menaruh sebuah endpoint atau alamat aplikasi kita di webhook tersebut. Jadi webhook tersebut otomatis akan mengarahkan atau memberikan informasi atau memberikan data ke dalam aplikasi kita yang sudah didaftarkan di link webhook tadi. Seperti itu. Bagaimana sih webhook ini bekerja? Kita pernah membahas mengenai bagaimana bot Father bekerja, bagaimana bot di Telegram bekerja. Sekarang kita membahas bagaimana webhook ini bekerja. Klien, kita anggap klien ini menggunakan Telegram. Klien ini mengetik sebuah pesan di Telegram. Telegram ini adalah server third party. Telegram ini mempunyai server sendiri, jadi bukan menggunakan server kita. Dari server Telegram ini, kita setting sebuah endpoint otomatis atau URL otomatis di server kita untuk akses ke dalam server kita. Jadi teman-teman di sini setting di Telegramnya itu saat ini bisa menggunakan Postman, itu di setting alamat apa server teman-teman itu untuk nanti otomatis trigger apabila ada chat untuk membalasnya di webhook ini, seperti itu. Lalu dari server Telegram tadi atau server third party akan diteruskan ke server kita. Ini otomatis diteruskan ke server kita. Nah, di sini akan ada proses. Prosesnya bisa mengirim data atau mengirim email atau mengirim chat, kembali lagi seperti itu. Jadi konsep webhook ini bisa dipakai e-commerce untuk apa? Untuk payment gateway. Contoh ada e-commerce, misalnya kita membuat sebuah aplikasi e-commerce, kita menggunakan misalnya Midtrans, sebuah payment gateway, itu kita disuruh untuk mendaftarkan URL untuk otomatis apabila ada pembayaran yang sukses atau gagal atau apapun, itu akan dikirim ke server kita informasinya. Bisa menggunakan email atau bisa menggunakan API. Tuh, jadi pada saat ada e-commerce, pada saat pembayaran masuk ke server payment gateway, di payment gateway ini akan meneruskan di payment ini akan mengolah misalnya waktunya belum expired atau apapun. Nah, akan dilempar ke server kita. Di server kita ini dilihat apakah waktunya masih sama dengan waktu expired di setting di payment gateway kita. Jika sama, ya udah
kita kirim balikannya sukses pembayaran. Lalu nanti si payment gateway ini membalikan lagi informasi pembayarannya kepada customer kita. Seperti itu konsep webhook. Jadi hampir sama seperti API, tapi dia berbeda. Berbedanya apa? Dia otomatis. Kita hanya mendaftarkan URL hasil yang kita butuhkan, hasil yang kita buat untuk otomatis ngirim ke customer, itu hanya ditambahkan seperti itu di server third party orang lain. Lalu jika di server kita ada result sendiri atau ada info tersendiri yang akan kita kembalikan lagi ke klien, nah maka dari server kita ini mengirim data ke server third party tadi. Lalu nanti server third party tadi meneruskan ke klien. Seperti itu. Jadi alur webhook bekerja seperti ini. Hampir seperti API seperti pada umumnya, tetapi hanya perbedaannya itu pensettingan URL atau endpoint di server third party yang kita gunakan. Apa sih perbedaan webhook dan API? Ini banyak orang yang bingung. Webhook itu apa sih? Apa API itu seperti webhook? Nah, seperti itu. Jadi webhook ini pertama dia di-trigger oleh otomatis. Jadi dia triggernya itu bukan dari request. Kalau API kita trigger dari request. Pada saat kita buat aplikasi kita ini memerlukan sebuah tampilan data atau inputan, itu dasarnya kita kirim request ke API. Berbeda dengan webhook. Webhook ini otomatis mengirim apabila ada trigger yang disetel atau disetting. Jadi kita setel misalnya ada chat pertanyaan apa di Telegram, misalnya saya mau minta daftar harga, kita otomatis setel pada saat dia mengklik daftar harga, kita kirim otomatis di situ di webhooknya. Oke. Lalu webhook ini hanya menghasilkan respons. Jadi yang tadi di bagian flow yang tadi saya jelaskan, webhook ini menghasilkan respons. Jadi pada saat ada klien itu mengirim data atau melakukan pembayaran atau apapun di server third party yang bekerja sama dengan kita, itu data yang dihasilkan dari webhooknya adalah respons. Itu bisa berupa callback. Jadi biasanya kalau di webhook itu kita mengenal yang namanya callback. Jadi callback itu adalah panggilan kembali, panggilan ulang untuk diteruskan ke alamat yang di setel atau di setting. Lalu API ini apa? Kalau API ini digunakan untuk tugas skala kecil maupun besar. Tapi dasarnya apa? Dasarnya request. Jadi setiap ada request pasti ada respons. Nah, API seperti itu. Kalau webhook berbeda. Nah, webhook ini digunakan apa? Digunakan oleh sistem, bukan oleh user atau klien. Jadi seolah-olah memang permintaan itu dari klien atau dari user, tapi pengoperasian secara back process itu dilakukan oleh sistem. Itulah webhook. Berbeda dengan API. API ini bisa digunakan oleh developer atau user atau customer atau apapun. Itu intinya digunakan oleh bukan robot, oleh orang istilahnya. Di webhook ini digunakan di sisi server. Berbeda dengan API. API ini kita bisa menggunakan di sisi klien maupun server. Jadi pada saat kita setel webhook yang tadi saya bilang, kita setel webhook di third party orang lain, kita mengatur alamat server kita, alamat URL di server kita. Nah, otomatis akan dioper atau akan dilanjutkan ke server kita, dan server kita akan mengolah hasil dari data yang tadi dioper oleh server third party, seperti itu. Oke, itu saja materi dari webhook dari saya. Kita nanti coba membahas mengenai webhook di Telegram. Terima kasih.